Halo teman-teman, Render Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya mau sharing film For Love Money. Ini nggak tahu ya, kayak film Mandarin modern, kayaknya bukan film Korea. Saya juga bingung Korea apa Mandarin, mirip-mirip. Nah, ini ceritanya itu ada seorang pramugari cantik digambarin. Iyalah, semua pramugari begitu cantik ya harusnya. Dia pacaran sama seseorang kaya. Kemudian di sewaktu-waktu pacar yang dia begitu percaya yang kaya itu ninggalin dia. Sebelum dia ditinggal, dia berhenti bekerja nggak menjadi pramugari lagi. Dan di penerbangan terakhirnya dia hampir tertabrak. Perempuan ini yang cantik hampir tertabrak seseorang pria naik mobil. Oke, itu pria kayaknya sayang dia, itu dari pertemuan itu digambarin. Ya udah, selang berapa waktu si perempuan mau bunuh diri karena kejadian dia ditinggal oleh pacarnya nikahin wanita lain. Alasannya itu untuk menguasai harta itu perempuan. Berarti kan nggak tulus dong, walaupun dia katanya cintai si pramugari, tapi dia bilang dia nikahin dulu si perempuan itu buat ambil hartanya. Kemudian nanti kalau sudah berjalan dia bilang dia mau nikahi si pramugari. Nggak masuk akal dong, berarti kan dia ngandelin uang harta. Nggak apa adanya, itu berbahaya. Apalagi cinta, perasaan dimainin, pernikahan dimainin tuh fatal, repot. Udah, kemudian akhirnya si pramugari mau bunuh diri. Kok pacarnya begitu kan? Dia bunuh diri, tiba-tiba ada seorang yang mau nabrak dia tadi. Sebelumnya itu mau nabrak dia di mobil, ketabrak. Tahu ada orang mau bunuh diri, dia lari ke gedung tinggi itu. Jadi inisiatif banget, orangnya punya kemauan untuk mencari tahu sesuatu. Dia kayak feeling. Nah, waktu mau terjun itu pemadam kebakaran segala, orang-orang di bawahnya itu sudah siapin balon. Jadi kalau jatuh dia membal kan, nggak meninggal. Si perempuan ini juga kayak ragu-ragu mau bunuh diri apa enggak. Nah, si laki udah naik yang dulunya mau nabrak dia, tapi dia belum bilang itu dulu dia yang mau nabrak, hampir ketabrak. Akhirnya si perempuan juga kayak gengsi atau gitu, akhirnya dua-duaan tuh jatuh ke bawah, selamat kan. Udah, sejak itu mereka jadi sering ketemu. Setelah dari kantor polisi segala kan cuman gegar otak ringan kali, nggak sampai opname gimana kan, walaupun jatuh. Tapi mereka jadi kenalan. Kemudian udah kenalan, si laki sering tahu dia itu punya kafe. Si perempuan itu ngelola kafe, mungkin ya uang dari airline segala. Waktu jadi pramugari mungkin ada cukup, akhirnya sering didatengin. Akhirnya tuh berdua pacaran. Kemudian ya udah, ternyata nggak tahu kenapa nih, si ibunya itu kan orang kaya nih, si ibu lelaki ini yang nyelamatin dia waktu dari gedung itu merhatiin ini pacaran, ngedeket sama nih cewek. Si cewek ini kayak dipanggil dikasih penawaran dapat 15 juta dolar kalau dia nanti harus ninggalin itu dia tuh anaknya, agar anaknya itu kan sekarang ini profesi ngelukis. Sedangkan tuh si ibu itu cerita dulu suaminya itu pisah sama dia karena menjadi jatuh miskin karena hanya pelukis, dan ekonomi keluarga morat-marit. Nah, si ibu ini yang bisa cari jalan bisa ngebesarin perusahaan. Nah, makanya dia nggak mau anaknya jadi pelukis lagi. Dia bilang ayo anaknya harus balik jalanin perusahaannya dia, kayak gitu teman-teman. Ya udah, akhirnya perusahaan berjalan dan
Akhirnya kan dia ditinggal, akhirnya dia balik ke ibunya. Benar, nantinya dia ditinggal balik ke ibunya, dia jalanin perusahaan. Nah tapi sebelum dia ini ditinggal gitu sama sengaja, itunya menyedihkan banget. Dia bilang, si pramugari bilang kan ninggalin dia karena demi uang 15 juta itu. Dia sudah berjanji, malah dia sudah kasih clue ke pacarnya itu yang udah dia juga sayang. Dia malah jadi jatuh cinta. Dia bilang saya ada melakukan kesalahan ya, kayak gitu. Cuma dia nggak bilang, maka dia mau bunuh diri, mau ini itu, nggak ngerti lah, dia pikirannya kacau. Akhirnya tuh laki sedih banget. Dia bilang dia mau kembali ke pacarnya itu yang udah nikah, yang sudah nikah sama orang kaya. Si pacarnya yang udah nikah itu juga kayaknya kayak gayung bersambut, karena dia suka yang ini, cuman otak bisnisnya rada aneh juga. Dia milih yang kaya biar bisa nguasain hartanya. Mungkin mau 2 perempuan mungkin ya dah. Tapi alasan nih perempuan ternyata hanya alibi buat menuin janjinya dia. Jadi nggak boleh jatuh cinta, nggak boleh berlanjut sama nih pria, kayak gitu gambarannya. Hanya ambil uangnya, karena janji adalah janji dan mungkin dia butuh butuh uangnya. Akhirnya udah dia pergi, si ibunya kasih uangnya tanpa dia tahu ke perempuan itu, pramugari yang tadinya pramugari. Laki balik ke perusahaannya itu, kan dia ngelukisnya itu semua tentang si perempuan itu, saking dia sayang. Dan sampai ada orang yang mau ngebeli lukisannya segala yang tentang perempuan itu, itu bagian perjalanan hidup dia. Sampai dia bilang enggak, dia nggak jual, padahal ditawar lagi 15 juta yuan gimana, pokoknya mahal-mahal deh. Udah akhirnya ya udah dia berjalan. Suatu ketika dia bikin pameran, dan koleksinya itu adalah lukisan-lukisan yang dia buat. Jadi dia menjalani perusahaan ya ibunya itu, saya nggak tahu dia jalanin perusahaan apa, kurang jelas. Fokusnya di lukisannya dia, dan dia menjadi orang kaya gitu, pimpinan perusahaan besar. Nah dia waktu pameran eksibisi lukisannya itu ada lukisan yang minat banget dibeli sama orang, tapi ibunya itu bilang enggak dijual, dianggap uang kecil kali ya. Dan alasannya adalah ini bagian sejarah keluarga kayak gitu. Padahal itu lukisan itu tentang si perempuan itu sepertinya ya. Nah akhirnya terus dia kayaknya nggak mau inget tuh perempuan lagi. Alasannya dia bilang ke anak buahnya jualah 1 rupiah, 1 yuan aja. 1 yuan nih kalau nggak salah di Cina kali ya, 1 yuan aja kalau saya nggak salah, 1 yuan aja. Nah entah kenapa tetap ada yang malah ada yang nawar, nggak mau nunjukin jati dirinya, berani bayar kalau nggak salah 15 juta yuan. Itu kalau ingat 15 juta yuan adalah sama dengan biaya yang dikasih ke perempuan pramugari itu kan dari ibunya, hanya untuk menghancurkan hati itu lelaki. Tapi dibayar balik ceritanya begitu. Akhirnya karena nggak ada informasi tentang siapa pembelinya, kok misterius banget tuh lelaki ini yang orang kaya, yang sudah jadi kaya, telusurin. Dia minta orang telusurin aliran uangnya ke siapa. Kan itu bank itu biasanya nyediain alamatnya segala, kalau misalnya untuk jumlah gede jangan sampai keliru data-datanya. Kemudian alamat pengirimannya kemana kan bisa juga kan, namanya siapa itu dia cek semua sepertinya. Dan kayaknya masih nama samaran. Akhirnya dia sampai ke kota, kalau saya nggak keliru ke Eropa. Di Eropa ada apartemen dan kehidupannya berbeda jauh. Tuh perempuan kan mungkin dia udah berbunga dari uang besarnya itu, tapi dia jadi hidupnya itu ya biasa aja, malah sendiri, karena katanya masih sayang cinta sama tuh lelaki kaya kan. Akhirnya tuh lelaki juga kayak nggak mau maafin dulu di awal, sampai itu dia kan tuh perempuan padahal masih pakai cincinnya, dia nunjukin dia masih pakai cincin tuh lelaki di jari manis ya, malah yang jari Naden itu nikah, dia sayang banget. Ya udah akhirnya tuh laki juga gengsi, dia pergi. Tuh perempuan nangis sejadi-jadinya mau ngejar balik, sampai
kejar nyari tuh laki juga nggak tahu nih mau balik, ternyata apartemennya sudah kosong, tuh perempuan yang lain nyari dia juga sampai dia itu dirampok, cincinnya itu dirampok. Kemudian dia nyari dan dia ngeliat tuh mobil lakinya, pacarnya dahulu, dia kejar, akhirnya dia ketabrak karena suasananya hektik dan lagi kondisi kebut kan, ketabrak mental. Dan nah tapi akhirnya yang saya perhatikan kayaknya dia nggak meninggal ya, tuh perempuan kayaknya nggak meninggal, jadi emang mungkin masih jodoh. Akhirnya udah dibawa ke rumah sakit, diberikan pertolongan sepaling bagus-bagusnya sama tuh laki. Udah digambarin kayaknya sembuh, sehat kembali, dan mereka menikah dan langsung ya terima lamaran ya. Padahal sebelumnya udah dikasih tanda tuh waktu masih pacaran yang dulunya ya, dia mau difoto tanpa pakaian apa tuh perempuan. Dia tanda-tandanya banyak, cuman karena janji dan dia butuh uang mungkin, jadi dia ini eliminasi itu semua cintanya, dia stop dulu demi uang itu, biar dia balik dulu ke jalurnya juga. Mungkin dia pikir tuh lelaki, setelah tuh lelaki balik ke jalurnya on the track, ya udah akhirnya dia bayar balik uang 15 juta dolarnya. Jadi dia seperti nggak mau ngambil apa-apa dari tuh laki kecuali hanya cinta, dianggap kayak gitu kali. Yaudah akhirnya mereka bersatu. Itu teman-teman yang saya mau share, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Dan teman-teman selalu ingat lakukan kebaikan biar hidup kita enak. Jadi gini deh, saya cuma mau kasih tambahan, kalau kita mau hidupnya enak, kita mau hidupnya bahagia, kita jangan mengharapkan kehancuran seseorang. Jangan mengharapkan sesuatu yang gak enak terjadi sama orang lain. Itu gambarin kita buat kehancuran ke diri kita juga. Karena kan suasana hati, suasana mood hati, suatu keadaan yang kita buat mau sesuatu hal jelek terjadi ke orang lain, sepertinya kita gambarin kita buat itu jelek ke orang lain. Kira-kira kita terdampak gak? Atau ada terhubung gak jalurnya? Orang lain gak enak, apa kita enak melihat itu? Itu hanya tipuan dong kalau kita bilang enak. Padahal kita udah nyusahin orang lain, berarti kita jadi bisa susah dong teman-teman. Tapi kalau kita mau orang lain bahagia, kita menciptakan kebahagiaan bagi orang lain, maka hidup kita juga bahagia teman-teman. Itu logikanya. Kalau kita dendam sama orang, kalau kita marah sama orang, kalau kita nggak suka sama orang dan kita terpancing, kita salah dong. Tapi kita nggak disukain orang, tapi kita dalam hati kita sayangi dia, tunjukin semua hal-hal yang terbaik ke dia. Tapi kalau itu orang salah, kita tegur, tapi jangan kita mendaki kehancuran dia. Cukup kita kasih yang terbaik, kita harapin dia terbaik, bisa menjadi orang baik, kayak gitu-gitu, hal-hal positif teman-teman. Ya itu hanya kebijaksanaan yang bisa kita latih terus sih. Cuman gitu gambarannya, kita mau hati kita bahagia, happy, senang, ya udah perlakuin hal yang sama ke orang sekitar kita. Itu berat, tapi kalau teman-teman latih ya bisa-bisa aja. Pikirin deh, kita mau senang, kita mau nyusahin orang, tapi kira-kira hati kita senangnya bisa berubah jadi nggak enak gak? Atau kita mau senang, orang lain nyusahin kita doa minta tuh orang punya kebijaksanaan, bisa bahagia juga, jadi orangnya pintar, baik, hebat, kayak gitu, bisa berbagi kebahagiaan ke sesama, menjadi orang yang bahagia, bijaksana, kayak gitu. Kalau kita harapin gitu bisa dong, berarti kita jadi ikut bahagia. Bye bye teman-teman, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Terima kasih.